Shalom dan selamat pagi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama khususnya dalam ibadah kita pada siang hari ini. Walaupun kita jalankan dalam talian, namun saya percaya kita tetap memuji dan menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan buat kita. Tetap semangat merdeka, diberkati dan menjadi berkat. Nah, hari ini juga kita akan menjalankan perjamuan suci dan saya harap kita semua dapat mempersiapkan diri kita, hati kita di dalam mengambil perjamuan suci ini. Nah, sebelum kita masuk ataupun meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya bawa Anda semua untuk berdoa di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami pada hari-hari yang berlalu hingga kan pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ruangan ini, walaupun dalam cara talian, namun kami tetap bersyukur karena kami dapat luangkan waktu, kami dapat luangkan masa di dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu buat kami yang sungguh-sungguh indah, yang sungguh-sungguh memberkati buat kami. Dan maka itu Tuhan, kami datang sekali lagi pada siang hari ini dalam ibadah kami, bukan dengan secara kebetulan dan bukan kekuatan kami sebagai manusia, tetapi kami datang di dalam ibadah hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi saya terus berdoa buat teman-teman ataupun tim pelayanan yang mengambil bahagian dalam ibadah hari ini, supaya mereka melakukan semua ini hanyalah untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Begitupun firman Tuhan yang kami akan belajar pada hari ini, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dalam apapun yang dia akan sampaikan Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi dasar di dalam hidup kami, bahkan juga dasar di dalam hati kami, di dalam iman kami sebagai anak-anak-Nya merdeka di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami tidak mengizinkan semua roh-roh kegelapan, roh-roh iblis yang mengganggu, memisungkan pikiran kami, jauh memikirkan sesuatu benda yang tidak baik pada ketika ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir itu di dalam pemikiran kami, dan biarlah kami fokus untuk ibadah hari ini dan secara khususnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulakan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-anak dan Roh Kudus. Kami berdoa semuanya. Amin. Para jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersama di dalam ibadah online kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, yaitu diberi kuasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita adalah lebih pemenang, kita adalah pilihan Allah, kita adalah laskar Kristus. Saat ini kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Yang di rumah tenang, kita bersyukur. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
Tanpa kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah, yeah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita rendahkan hati kita untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan buat hambanya pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita lewat lagu ini. Haleluya Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini.
Baik, kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bahagian, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, dan Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi dalam kesempatan yang Kau berikan buat kami pada hari ini, kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus yang sudah tersedia di tempat kami masing-masing. Kami doakan supaya semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan ini, kami benar-benar memberikan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan, dan kami akan memahami arti dari semua dari maksud perjamuan kudus ini. Berkati kami dan urapi kami semua, sehingga waktu kami mengambil perjamuan ini, kami sangat bersukacita dan juga bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan bagi tubuhnya yang dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita merenung sejenak dulu dalam beberapa saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita lihat dasar dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dari roti ini. Saya ulangi kata-kata Yesus, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu sangat terbukti melalui dengan kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan juga kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan yang mati untuk bagi pengampunan bagi dosa kami, pembenaran bagi kami, memperkenankan kami untuk layak menghadap kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan roti dan anggur yang kami makan dan minum, yang menjadi satu lambang simbol dari tubuh Kristus yang menderita menanggung segala kesakitan akibat dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan anggur yang melambangkan dari darah-Mu yang mengalir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melalui dengan darah-Mu kami mendapatkan penyucian dan juga pengudusan dari hidup kami yang berdosa dan fana ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kiranya hidup kami terus menjadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Kami tetap memberitakan kesaksian dan juga arti dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi ini, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan syurga, Bapa yang kami kenal, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih dan belas kasihan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini Tuhan, kami dapat melewati hari kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Namun itu sebelum itu Tuhan, kami berdoa dan mohon pengampunan bagi setiap dosa-dosa kami Tuhan, baik itu dari perkataan dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Engkau Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, urapi setiap pribadi kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang akan kami belajar, dan agar itu akan memberi kemerdekaan dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, biarlah segala apapun juga ungkapan yang keluar daripada mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau dan bukan dari pengertian hamba-Mu sendiri. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar segala kemuliaan hanya tertuju pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin saudara. Baik saudara, bersesuaian dengan tema bulan ini, saya akan membawa tema yang bertajuk Merdeka dalam Kristus. Mari kita lihat ayat bacaan firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 5 ayat 1 dan 13. Demikianlah firman Tuhan saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Baik, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, saudara, ia menjelaskan tentang kebebasan, ya bebas daripada penjajahan dan penindasan seperti mana yang terjadi kepada bangsa kita. Bahkan untuk mencapai sesuatu kemerdekaan itu, saudara, adalah bukan sesuatu yang mudah, tapi yang memerlukan
proses yang panjang saudara, memerlukan semangat juang, berani, bahkan juga berjuang sampai habis-habisan, sampai tetes darah yang terakhir saudara. Karena tanpa melewati semua itu saudara, kita tidak akan mencapai kemerdekaan. Nah, dengan kemerdekaan, dengan kekuatan perjuangan para pahlawan saudara, Persekutuan Tanah Melayu telah meriah kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Agustus 1957 saudara. Pada 31 hari bulan Agustus ini saudara, kita akan memperingati hari kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun. Saudara katakan merdeka. Namun saudara, pertanyaannya di sini saudara, selain kemerdekaan fisik yang dapat kita capai seperti bangsa kita saudara, apakah itu juga berarti kita benar-benar telah dimerdekakan oleh kemerdekaan rohani sejati kita saudara? Jawabannya masih belum saudara, karena masih banyak lagi orang-orang yang masih terikat dengan kehidupan yang lama saudara, yaitu melakukan perkara-perkara yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh itu saudara, Alkitab berkata kalau kita sungguh-sungguh merdeka, hanya melalui Kristus saja yang akan dapat memerdekakan kita sepenuhnya. Artinya di luar Kristus saudara, kita belum merdeka. Nah, kenapa kita perlu dimerdekakan dari dosa, dan kenapa Yesus mau memerdekakan kita dari dosa saudara? Nah, sebagai pengikut Kristus saudara, kemerdekaan rohani merupakan tanda kebebasan kita dari hukum-hukum Taurat yang penuh dengan batasan. Tetapi Alkitab menegaskan saudara, bahwa supaya kita tidak mempergunakan kemerdekaan rohani itu untuk apa saudara? Untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Artinya saudara, ketika Kristus telah memerdekakan kita, jangan lagi kita mengulangi dosa yang sama, mengulangi dosa yang berulang-ulang. Tetapi justru itu saudara, kita harus melayani satu dengan lain. Dalam arti kata yang lain saudara, kita harus berjuang untuk melawan dosa kita dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, apakah kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus saudara? Ada 7 perkara yang kita akan mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama saudara adalah kemerdekaan dari dosa. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 8 dikatakan di sana saudara, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, kemerdekaan dari dosa saudara adalah seseorang itu bebas dari keterikatan dosa yang selama ini mengikat dan membawa kepada kebinasaan kekal. Nah, pada mulanya saudara, manusia telah jatuh dalam dosa dan hidup di bawah kuasa dosa saudara, dan tidak ada kelepasan, tidak ada pembebasan dari seorang itu boleh terlepas dari keterikatan dosa saudara. Karena manusia tidak akan dapat melakukan dengan kekuatannya sendiri saudara untuk dia bebas daripada dosa, bahkan dengan perbuatan yang baik sekalipun itu tidak akan mampu membayar ataupun menebus dosanya sendiri saudara. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus itu saudara yang dapat melepaskan semua dosa saudara dan saya. Dan karena itulah saudara, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa saudara. Dia adalah satu-satunya yang memberikan nyawa saudara dan saya untuk membayar lunas dosa manusia dengan darah yang mahal saudara. Nah, sungguh besar kasih saudara-saudara sehingga kita dapat merdeka dalam Kristus. Ya, kita tidak dikuasai dosa, bertujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus saudara. Nah, yang kedua adalah kita merdeka dari penghukuman saudara. Dalam Roma 8 ayat 1 hingga 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Roma 8 ini saudara adalah deklarasi kemerdekaan Kristen dari penghukuman. Rasul Paulus memberitakan hal yang sama kepada jemaat di Roma saudara, bahwa mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging kita saudara. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk hidup dalam kebenaran secara konsisten. Karena apa yang terjadi saudara adalah kita akan terjebak dalam putaran waktu. Putaran waktu itu adalah manusia lama kita. Artinya hari ini kita berbuat dosa, selepas itu kita menyesali dosa kita, kemudian memohon pengampunan dosa, dan kemudian lagi melakukan dosa yang sama, dan itulah akan menjadi putaran waktu saudara. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup oleh roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Kita boleh baca di dalam Galatia 5 ayat 16.
Nah, apa artinya hidup oleh Roh, saudara? Hidup oleh Roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai dan memimpin, memegang kendali atas hati dan pikiran kita, saudara, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun hubungan intim dengan Allah, saudara, untuk memiliki kehidupan dengan doa yang baik, membangun pengenalan akan firman Tuhan melalui saat teduh dan perenungan setiap hari. Nah, yang ketiga, saudara, kita merdeka dari dunia jahat. Nah, Galatia 1 ayat 4 telah dikatakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, Kristus memerdekakan kita, saudara, dari dunia jahat, pimpinan Allah, dan menerima penyertaan Tuhan, maka Kristus akan melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat, saudara. Dan yang keempat, saudara, merdeka dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3:13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, bagaimana kita memandang penyaliban Yesus Kristus menurut ayat ini, saudara? Apakah itu berarti juga bahwa Yesus Kristus harus dikutuk? Tidak, saudara. Maknanya di sini semua orang saat itu sedang hidup di bawah kutuk hukum Taurat, saudara. Kenapa, saudara? Sebab setiap pelanggaran atas perintah hukum Taurat hukumannya adalah kematian, saudara. Nah, kita boleh lihat di dalam Ulangan 11:26 hingga 28 dikatakan di sana mengenai firman Allah tentang berkat dan kutuk, saudara. Bagaimana barang siapa melanggar ketentuan dan perintah Allah, maka akan menerima kutuk, bukan berkat, saudara. Dengan kematian Kristuslah cara Allah memerdekakan dan jadi jalan penebusan bagi semua kutuk hukum Taurat dan menanggung kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia, saudara. Nah, yang kelima, saudara, merdeka dari berhala. Galatia 4 ayat 8 dikatakan di situ, saudara, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, dari ayat Galatia 4:8 ini, saudara, Alkitab menulis sebelum orang mengenal Kristus dan menyerahkan hidupnya kepadanya, kita semua adalah hamba-hamba berhala. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita bukan lagi hamba berhala, tetapi hamba Tuhan ataupun hamba kebenaran, saudara. Haleluya. Nah, keenam, merdeka, kita merdeka dari iblis. Ibrani 2:14 dikatakan karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya lah memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maksudnya di sini, saudara, kematian Kristus itulah yang membebaskan kita dari kuasa iblis, sehingga kuasa iblis yaitu si iblis tidak lagi dapat menguasai hidup kita, saudara. Nah, karena mereka yang akan ditebus oleh Kristus adalah darah dan daging. Darah dan daging di sini adalah maksudnya manusia. Yesus menjadi darah dan daging, saudara, untuk memenuhi syarat untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk. Nah, yang ketujuh, saudara, adalah kemerdekaan dari kematian kekal. Dalam Ibrani 2:15 dikatakan sini, saudara, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, hidup yang dipimpin oleh iblis adalah kematian yang kekal dan kebinasaan yang kekal, saudara. Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita dari kematian, saudara. Nah, apakah dampak bagi kehidupan rohani setelah kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus, saudara? Nah, yang pertama, saudara, kita orang-orang yang percaya memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk berdoa, saudara. Kita boleh berdoa di mana dan bila-bila saja yang kita mau. Tidak ada seorang pun dapat menghalangi kita untuk berdoa. Dan kita bersyukur, saudara, karena melalui kemerdekaan Kristus inilah kita memiliki kemerdekaan untuk berdoa. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus, saudara. Yang kedua, saudara, kita bersyukur karena negara kita memberikan kemerdekaan untuk kita boleh beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dengan kemerdekaan rohani ini, saudara, kita bebas untuk datang ke gereja, mendengar firman Tuhan dan memuji menyembah dalam keadaan yang baik dan tenang. Dan yang ketiga, saudara, adalah kita akan memiliki kebebasan untuk mempelajari firman Tuhan
dan menjadi saksi Yesus saudara, yaitu dengan perkataan dan perbuatan itu harus kita jaga saudara. Nah, kedua-dua perkataan ini kita harus berjalan seiring untuk mencerminkan bahwa kita adalah milik Yesus saudara. Nah, sungguh dahsyatnya dan hebat kuasa Tuhan Yesus saudara. Saya mau menutup dengan ini saudara, sebagai yang percaya dan sudah merdeka dalam Kristus saudara. Kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita, ya, dengan setia beribadah saudara, tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan baik agar Tuhan melihat Kristus dalam kehidupan kita saudara. Kita harus mengambil kesungguhan ataupun sungguh-sungguh dan perhatian penuh kita sebagai orang yang percaya saudara, yakni hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, sebab kita yang akan menentukan kemenangan rohani kita saudara. Kita harus teguh, kita harus tetap teguh saudara, kita harus tetap bertahan di dalam menghadapi apapun juga masalah dan pencobaan, agar kita tidak terjebak dalam putaran waktu ataupun manusia lama kita saudara. Nah, kita harus lebih berwaspada untuk tidak memberi ruang kepada kuasa iblis saudara. Mari saudara, berdirilah teguh dan jangan goyang. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Ketahuilah saudara bahwa Yesuslah satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa saudara dan saya dengan darah yang mahal saudara. Dan Tuhan sanggup saudara, Tuhan sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga perkataan yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan, mari kita sama-sama katakan, sudah selesai. Apakah arti kebebasan menurut pandangan saudara? Bagaimana saudara menggunakan kebebasan yang saudara alami untuk memuliakan Tuhan? Dan komitmen apakah yang saudara lakukan supaya saudara sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan rohani sejati saudara? Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami belajar sebentar tadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebab Engkau sudah menyediakan kemerdekaan yang sejati bagi kami. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga anak-Mu yang tunggal telah mati bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai pengorbanan Kristus, dan ajar kami Tuhan untuk mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, agar dunia melihat Kristus dalam kehidupan kami. Pegang kami Bapa agar kami tetap teguh, agar kami tetap bertahan di dalam menghadapi apapun juga masalah dan pencobaan, agar kami tidak jatuh di dalam dosa. Layakan kami Bapa untuk menikmati kebahagiaan bersama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin saudara. Sekianlah firman Tuhan pada pagi ini, semoga memberi berkat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas khotbah yang kita telah dengar dan kita telah pelajari pada siang hari ini, dan kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat dan menjadi dasar di dalam iman percaya kita. Haleluya. Nah, seterusnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan hari ini juga kita menjalankan persepuluhan yang pertama. Maka itu Anda boleh bank in keuangan Anda melalui akaun yang tertera. Sambil memberi, mari kita lihat info-info minggu ini.
Begitulah info gereja minggu ini, dan seberang pertanyaan Anda boleh menghubungi majelis gereja dan boleh juga terus kepada pastor gereja, Pastor Albert. Oke, baik, terima kasih kepada semua yang setia mengikuti ibadah hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tutup di dalam doa dan saya akan bawa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan yang menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini, karena semuanya berjalan dengan baik. Dan saya percaya ini semua karena kasih dan anugerah serta penyertaan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mau ikuti ibadah hari ini, dan kiranya Engkau yang terus serta di dalam setiap kami, setiap kami, khususnya dalam hati kami masing-masing pada siang hari ini. Dan juga saya terus berdoa buat mereka mungkin yang tidak sempat beribadah hari ini. Saya berdoa juga terus supaya dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kesempatan hari ini kami pergunakan sesuai dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.